Bagi seorang penjaga malam, bertugas sendirian di komplek pemakaman umum jauh lebih menenangkan daripada harus menjaga aset di stasiun kereta yang sudah mati. Di kuburan, penghuninya diam di bawah tanah. Namun di stasiun mati, penghuninya masih sibuk berlarian mengejar jadwal keberangkatan yang sudah kedaluarsa puluhan tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor Indonesia. Malam ini, kita akan mengikuti perjalanan tugas seorang pria bernama Deden. Dia adalah petugas keamanan swasta yang biasa menjaga gudang atau pabrik kosong. Namun kali ini, dia mendapatkan penempatan di sebuah lokasi yang tidak biasa. Sebuah stasiun kereta api tua di jalur pegunungan Jawa Barat yang sudah lama dinonaktifkan. Tugasnya sederhana, menjaga besi-besi tua agar tidak dicuri. Namun dia tidak tahu bahwa ada hal lain yang juga berjaga di sana. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Selamat mendengarkan. Jalan menuju lokasi tugas Deden malam itu sangat buruk. Jalur aspal terakhir sudah habis beberapa kilometer sebelumnya, berganti dengan jalan tanah berbatu yang licin karena embun pegunungan. Kiri dan kanan jalan hanya ada tebing gelap dan jurang yang tertutup rimbunnya pohon pinus. Suara mesin motor tuanya meraung sendirian memecah keheningan hutan, menjadi satu-satunya tanda kehidupan modern di wilayah itu. Deden tiba di lokasi saat langit sudah gelap sempurna. Bangunan stasiun itu berdiri di tanah datar yang cukup luas, dikelilingi oleh dinding bukit yang tinggi. Arsitekturnya khas bangunan peninggalan kolonial dengan atap tinggi yang curam dan tembok tebal yang kokoh. Namun kemegahan masa lalunya sudah hilang. Cat tembok yang dulunya putih kini mengelupas parah, menampilkan lapisan bata merah yang berlumut. Kaca-kaca jendelanya sudah pecah atau hilang, menyisakan lubang-lubang gelap yang menganga seperti mata kosong. Dia memarkir motornya di bawah kanopi beton bekas area drop-off penumpang. Suasana di sana sangat sepi. Tidak ada lampu penerangan jalan umum. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu sorot motornya yang menembus kabut tipis. Deden mematikan mesin. Seketika itu juga kesunyian menyergapnya. Hawa dingin pegunungan langsung menembus jaket tebal yang dia kenakan, membuat kulitnya meremang bukan karena takut, tetapi karena suhu yang anjlok drastis. Perusahaan kereta api menyewa jasanya untuk mengamankan aset besi tua yang masih tertinggal di area stasiun. Rel-rel kereta, bantalan besi, dan beberapa peralatan sinyal mekanik kuno sering menjadi incaran pencuri besi kiloan. Dia hanya perlu berpatroli sesekali dan memastikan tidak ada orang asing yang masuk ke area peron. Pos jaganya adalah sebuah ruangan kecil bekas loket karcis yang kondisinya masih lumayan utuh, meski berbau apek dan lembab. Deden melangkah menuju peron stasiun dengan senter besar di tangan kanan. Cahaya senter menyapu area rel yang membentang luas di hadapannya. Pemandangan itu cukup menyedihkan. Jalur rel ganda itu kini nyaris hilang tertelan ilalang liar yang tumbuh setinggi pinggang. Batang-batang besi rel yang berkarat coklat tua hanya terlihat sesekali menyembul di antara rumput, seperti tulang belulang raksasa yang terkubur tanah. Di ujung selatan stasiun, jalur rel itu mengarah masuk ke dalam sebuah terowongan gelap yang menembus bukit. Mulut terowongan itu tampak hitam pekat, seolah menyedot semua cahaya yang ada di sekitarnya. Deden sengaja tidak mengarahkan senternya terlalu lama ke sana. Ada perasaan tidak nyaman setiap kali dia melihat lubang hitam itu. Rasanya seperti sedang diintip balik dari kegelapan abadi di dalam perut bumi. Deden meletakkan tas perbekalannya di dalam pos bekas loket. Dia membersihkan debu di kursi kayu panjang dengan koran bekas, lalu duduk sambil menyalakan rokok untuk menghangatkan badan. Asap rokoknya mengepul putih, berbaur dengan nafasnya yang juga menguap karena dingin. Dia mencoba bersikap santai. Ini bukan pertama kalinya dia menjaga tempat angker. Dia sudah terbiasa dengan suara-suara aneh atau bayangan sekilas di tempat kerja lamanya. Namun, semakin larut malam, Deden mulai menyadari ada yang salah dengan stasiun ini. Bukan karena ada penampakan atau suara gaduh, justru sebaliknya. Tempat ini terlalu sepi. Biasanya di area hutan atau pegunungan, malam hari adalah waktunya alam berpesta. Suara jangkrik, tonggeret, atau burung malam seharusnya terdengar bersahut-sahutan. Namun malam ini hutan di sekeliling stasiun membisu total. Tidak ada suara serangga sedikit pun.
Bahkan suara angin yang menggesek daun pinus pun terdengar sangat minim. Keheningan ini terasa tidak wajar. Rasanya seperti alam sedang menahan nafas karena takut. Atau mungkin hewan-hewan hutan itu tahu untuk tidak bersuara saat penghuni lain stasiun ini mulai terbangun. Deden mencoba menyalakan radio kecil di ponselnya untuk memecah kesunyian. Tetapi sinyal di tempat itu mati total. Hanya ada suara gemerisik statis yang tajam. Dia mematikan ponselnya dengan kesal dan kembali duduk diam. Telinganya kini berdenging karena tekanan sunyi yang begitu kuat. Dia merasa seperti sedang diawasi dari segala arah. Dari balik loket tiket yang tertutup, dari ruang tunggu yang gelap, dan terutama dari arah rel yang tertutup ilalang itu. Malam baru saja dimulai, tetapi Deden sudah merasa waktu berjalan sangat lambat. Dia memutuskan untuk melakukan patroli pertamanya lebih awal. Dia butuh bergerak agar darahnya tetap mengalir hangat. Deden mengambil senter dan tongkat pentungannya, lalu melangkah keluar dari pos jaga menuju peron yang gelap gulita. Dia tidak tahu bahwa langkah kakinya di atas lantai peron yang retak itu akan memicu sesuatu yang sudah lama tertidur di stasiun mati ini. Langkah kaki Deden menggema pelan di sepanjang lorong peron yang sepi. Suara sepatu but kulitnya beradu dengan lantai semen yang sudah retak-retak dimakan akar liar. Dia berjalan santai, namun matanya terus bergerak menyapu sekeliling. Tangan kanannya memegang senter besar berwarna hitam, sementara tangan kirinya sesekali menepuk-nepuk pentungan karet yang tergantung di pinggang. Sebuah kebiasaan lama untuk mengusir rasa gugup. Udara di luar pos jaga ternyata jauh lebih dingin dari perkiraannya. Kabut pegunungan mulai turun perlahan dari sela-sela atap seng stasiun yang bolong. Kabut itu tidak tebal, tetapi cukup untuk membuat jarak pandang menjadi terbatas. Cahaya senter Deden terlihat seperti pedang cahaya yang membelah asap putih tipis. Partikel-partikel air yang melayang di udara memantulkan cahaya, menciptakan efek visual yang membingungkan mata. Deden menyusuri tepi peron 1. Di sebelah kirinya adalah deretan ruang tunggu bekas dan kantor administrasi yang pintunya sudah dipalang kayu. Di sebelah kanannya adalah area rel kereta yang gelap gulita. Ilalang tinggi yang menutupi jalur rel itu bergoyang pelan, seolah ada ribuan tangan kecil yang melambai-lambai dari bawah sana. Sesekali terdengar suara gemerisik dari balik rerumputan itu, mungkin tikus tanah atau ular yang terganggu oleh kehadiran manusia. Deden berhenti sejenak di dekat tiang beton penyangga atap. Dari posisi ini, dia bisa melihat ke arah peron seberang. Stasiun ini memiliki 2 sisi peron yang dipisahkan oleh 2 jalur rel ganda. Peron seberang kondisinya jauh lebih parah. Atapnya sudah runtuh sebagian, dan lantai peronnya hampir tertutup semak belukar. Tidak ada akses jembatan penyeberangan, jadi satu-satunya cara untuk ke sana adalah dengan turun melintasi rel. Deden mengarahkan senternya ke peron seberang. Cahaya kuning itu menyapu dinding tembok yang penuh lumut, tiang-tiang berkarat dan bangku-bangku tunggu dari kayu jati yang sudah lapuk. Dia hanya ingin memastikan tidak ada pemulung besi yang bersembunyi di sana. Saat sinar senternya melewati deretan bangku tua di ujung peron seberang, gerakan tangan Deden terhenti. Dia melihat sesuatu. Jantungnya berdesir pelan. Deden memicingkan mata, berusaha menembus kabut tipis yang menghalangi pandangan. Di salah satu bangku kayu yang terletak agak jauh di sudut gelap, terlihat ada siluet orang sedang duduk. Sosok itu duduk dengan posisi tegak kaku, menghadap lurus ke arah rel seolah sedang menunggu kereta datang. Deden tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup bayangan atap yang gelap, namun dia bisa melihat postur tubuhnya dengan cukup jelas. Itu bukan postur orang yang sedang istirahat atau tidur gelandangan. Orang itu duduk dengan sopan, kedua tangannya diletakkan rapi di atas pangkuan, kakinya rapat menyentuh tanah. Pakaian yang dikenakan sosok itu terlihat ganjil, warnanya kusam dan pudar, tidak memantulkan cahaya senter sedikit pun. Deden melihat bentuk kerah baju yang tinggi dan tertutup, mirip dengan model pakaian orang-orang tua zaman dulu atau pakaian resmi pegawai kolonial. Potongannya kaku, tidak seperti jaket atau kaos zaman sekarang.
Akal sehat Deden langsung bekerja. Dia berpikir mungkin itu adalah warga desa sekitar yang sedang iseng, atau mungkin orang gila yang tersasar. Namun, instingnya menolak alasan itu. Warga desa tidak akan duduk diam mematung di tengah malam buta di stasiun mati yang dingin ini. Dan orang gila biasanya tidak duduk dengan postur sedisiplin itu. Deden mencoba menegur. Dia tidak berteriak, hanya mengangkat senternya sedikit lebih tinggi, mengarahkan fokus cahaya langsung ke wajah sosok itu. Dia ingin melihat reaksinya. Manusia normal pasti akan silau dan menutupi wajahnya dengan tangan jika disorot senter terang dari jarak dekat. Fokus cahaya senter menyempit dan menembak lurus ke arah bangku itu. Bangku itu kosong. Deden terpaku, matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sedetik yang lalu, ada massa padat berbentuk manusia di sana. Namun, begitu cahaya terang mengenainya, sosok itu lenyap tanpa sisa. Bukan lari, bukan bersembunyi, melainkan hilang begitu saja seperti asap yang ditiup angin kencang. Cahaya senter Deden kini hanya menerangi sandaran bangku kayu yang bolong-bolong dan dinding tembok yang kotor di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Rasa penasaran bercampur rasa takut mulai merayati tengkuk Deden. Dia harus memastikannya. Sebagai penjaga keamanan, dia tidak boleh membiarkan ketidakpastian menghantuinya sepanjang malam. Dia harus melihat bangku itu dari jarak dekat. Deden turun dari bibir peron. Sepatu bootnya mendarat di atas batu kerikil dengan suara berisik. Dia berjalan membelah ilalang yang tingginya mencapai perut. Rumput-rumput tajam itu menggesek celana bahannya, menimbulkan suara srek-srek yang nyaring di keheningan malam. Tanah di area rel itu becek dan tidak rata. Beberapa kali kakinya tersandung bantalan rel besi yang licin berlumut. Udara di tengah area rel terasa lebih berat. Kabut di sini lebih tebal, bergulung-gulung di sekitar kakinya. Deden merasa seperti sedang berjalan menembus rawa-rawa dingin. Dia terus mengarahkan senternya ke bangku kosong di seberang sana. Takut jika dia memalingkan wajah, sosok itu akan muncul kembali. Dia sampai di tepi peron seberang dan memanjat naik. Lantai di sini licin karena lumut basah. Deden berjalan perlahan mendekati bangku kayu tua itu. Semakin dekat jaraknya, semakin jelas kerusakan pada bangku tersebut. Kayu jatinya sudah lapuk parah. Sebagian besar dudukan sudah hancur dimakan rayap. Mustahil ada orang yang bisa duduk tegak di atas bangku rapuh itu tanpa membuatnya ambruk. Namun, saat Deden berdiri tepat di depan bangku itu, dia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri serentak. Suhu udara di sekitar bangku itu anjlok drastis. Rasanya seperti berdiri di depan pintu kulkas yang terbuka lebar. Dinginnya tidak wajar, berbeda dengan dinginnya udara pegunungan di sekitarnya. Hawa dingin itu terpusat, hanya melingkupi area sekitar bangku itu saja. Deden bisa melihat uap napasnya sendiri mengepul tebal saat dia menghembuskan napas ke arah kursi kosong itu. Dan kemudian, baunya datang. Di tengah bau tanah basah, lumut dan besi berkarat, hidung Deden menangkap aroma lain yang sangat kontras. Bau bunga melati. Wanginya sangat kuat dan tajam, menusuk hidung hingga ke pangkal otak. Itu bukan bau parfum atau pengharum ruangan. Itu adalah bau bunga melati segar yang biasa ditaburkan di atas keranda mayat atau kuburan baru. Baunya begitu pekat seolah-olah ada tumpukan bunga melati tepat di bawah hidungnya. Deden menyorotkan senter ke kolong bangku, ke semak-semak di belakangnya, mencari sumber bau itu. Nihil. Tidak ada pohon melati di sana. Hanya ada sampah plastik lama dan tanaman liar berduri. Deden mundur selangkah. Tangannya yang memegang senter mulai sedikit gemetar. Dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di wilayah orang lain. Sosok tadi bukan imajinasi. Dia benar-benar ada di sini, duduk menunggu sesuatu, dan Deden baru saja mengganggu penantiannya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah terowongan gelap di ujung selatan. Angin itu menerpa wajah Deden, membawa debu dan daun kering. Namun anehnya, bau melati itu tidak hilang terbawa angin.
baunya justru semakin menempel, seakan aroma itu tidak berasal dari bunga fisik, melainkan menempel langsung di pakaian Deden. Suara kayu berderit terdengar pelan di belakangnya. Deden berbalik cepat, mengarahkan senter dan pentungannya secara liar ke arah kegelapan. Kosong, hanya lorong peron yang panjang dan gelap. Namun perasaan diawasi kini meningkat berkali-kali lipat. Deden merasa ada ratusan mata yang sedang menatap dia dari balik lubang-lubang jendela stasiun yang pecah. Dia merasa dikepung. Keheningan stasiun ini bukan lagi keheningan kosong, melainkan keheningan orang yang sedang menahan nafas, menunggu momen untuk menyergap. Deden memutuskan untuk tidak berlama-lama di peron seberang itu. Dia segera melompat turun kembali ke area rel, berjalan setengah berlari membelah ilalang untuk kembali ke pos jaganya. Dia tidak menoleh ke belakang. Meski tengkuknya merinding hebat seolah ada tangan dingin yang hendak menepuk bahunya. Malam itu, Deden belajar satu hal. Di stasiun ini, bangku kosong belum tentu benar-benar kosong. Deden membanting pintu pos jaga di belakang punggungnya dan segera menggeser grendel besi berkarat itu hingga terkunci rapat. Napasnya memburu, menciptakan kabut tipis di dalam ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter itu. Dia menyandarkan punggungnya ke daun pintu, mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu tidak karuan. Aroma bunga melati yang tajam tadi masih terasa menempel di hidungnya, seolah baunya menyerap masuk ke dalam serat jaket tebal yang dia kenakan. Dia meletakkan senter dan pentungan di atas meja kayu dengan gerakan kasar. Deden merogoh saku celananya, mengambil botol air mineral yang isinya tinggal separuh. Dia meneguk air itu dengan rakus, membiarkan dinginnya air membasuh tenggorokannya yang kering kerontang. Logikanya berusaha keras mencari pembenaran atas apa yang baru saja terjadi di peron seberang. Mungkin itu hanya efek kurang tidur. Mungkin kabut pegunungan membiaskan cahaya senter sehingga menciptakan bayangan aneh. Dan soal bau bunga melati itu, mungkin ada tanaman liar yang sedang mekar di sekitar rel. Hutan tropis menyimpan ribuan jenis tanaman. Wajar jika ada yang bawa mirip bunga kuburan. Deden terus mengulang-ulang alasan itu di kepalanya, mencoba membangun benteng rasionalitas agar dia bisa bertahan sampai pagi. Dia duduk kembali di kursi panjang, meluruskan kakinya yang terasa pegal karena berjalan di atas batu balas yang tidak rata. Matanya menatap ke arah jendela kaca pos jaga yang menghadap langsung ke peron. Kaca itu kusam dan berdebu, tetapi dia masih bisa melihat kondisi luar yang semakin gelap. Kabut di luar sana semakin tebal, menelan tiang-tiang stasiun hingga hanya terlihat samar-samar. Suasana kembali hening, namun kali ini keheningan itu terasa berbeda. Itu bukan kesunyian alam yang damai, melainkan kesunyian hampa sebelum badai datang. Deden baru saja menyalakan rokok untuk mengusir rasa dingin ketika suara itu terdengar. Bunyi logam beradu dengan logam. Suaranya sangat keras dan nyaring, memecah keheningan malam dengan kasar. Deden terlonjak dari kursinya. Rokok di bibirnya nyaris jatuh. Suara itu berasal dari arah rel, tepat di depan pos jaganya. Bunyinya seperti seseorang memukul batang rel besi dengan palu godam sekuat tenaga. Pikiran pertamanya langsung tertuju pada pencuri besi. Sindikat pencuri rel sering beroperasi di malam hari, memotong batangan baja itu untuk dijual kiloan. Deden menyambar senter dan pentungannya kembali. Rasa takutnya akan hantu sesaat tergantikan oleh tugas dan kewaspadaannya terhadap manusia jahat. Dia tidak boleh membiarkan aset negara hilang dalam pengawasannya. Deden mendekatkan wajahnya ke kaca jendela, mengintip keluar. Dia tidak langsung menyalakan senter agar posisinya tidak terekspos. Matanya mencari pergerakan manusia di tengah ilalang. Hening. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu muncul lagi. Kali ini 2 kali berturut-turut. Lebih keras, lebih dekat. Deden bisa merasakan getaran suara itu merambat melalui dinding pos jaga. Anehnya, suara hantaman itu memiliki irama. Itu bukan suara gergaji besi yang memotong atau suara linggis yang mencongkel. Itu suara benturan ritmis yang berat. Deden memberanikan diri membuka pintu pos. Dia melangkah keluar, berdiri di bawah atap peron. Dia menyalakan senternya, menyorot lurus ke arah rel ganda di depannya.
Cahaya senter menyapu ilalang dan batang-batang besi rel yang memanjang ke selatan. Tidak ada orang, tidak ada alat berat, tidak ada truk pengangkut. Area itu kosong melompong. Namun, saat Deden mengarahkan cahaya senternya ke bawah, ke arah bantalan rel yang terbuat dari beton kuno, dia melihat sesuatu yang membuatnya mundur selangkah. Kerikil-kerikil di sela bantalan rel itu bergerak. Batu-batu pecah seukuran kepalan bayi itu bergetar. Awalnya pelan, hanya bergeser sedikit dari posisinya, namun lama-kelamaan getarannya semakin kuat. Kerikil-kerikil itu mulai melompat-lompat kecil di tempatnya, menciptakan bunyi kretek-kretek yang ramai di sepanjang jalur rel. Deden mengalihkan pandangannya ke batang rel besi. Besi baja yang sudah berkarat coklat dan tertutup lumut itu juga bergetar hebat. Serpihan-serpihan karat terlihat rontok dari badannya karena guncangan itu. Ilalang yang tumbuh di sela-sela rel bergoyang kencang, padahal tidak ada angin yang berhembus saat itu. Tanah di bawah kaki Deden mulai ikut bergetar. Getarannya merambat naik melalui sol sepatu bootnya, menjalar ke betis dan lututnya. Itu adalah jenis getaran yang sangat spesifik. Deden pernah merasakan getaran seperti ini sebelumnya. Ini adalah getaran tanah saat sebuah kereta api berat dengan rangkaian gerbong panjang sedang melaju kencang mendekati stasiun. Masalahnya, stasiun ini sudah mati. Jalur ini sudah putus. Rel di sebelah selatan sudah tertimbun tanah longsor bertahun-tahun lalu. Rel di sebelah utara sudah dicabut sebagian oleh warga. Tidak mungkin ada kereta yang lewat. Secara fisik, itu mustahil. Deden berpegangan pada tiang beton peron untuk menjaga keseimbangan. Getaran itu semakin kencang, berubah menjadi guncangan ritmis. Suara gemuruh rendah mulai terdengar dari dalam tanah. Suara itu seperti dengung ribuan lebah raksasa yang marah. Deden menatap ke ujung selatan stasiun, ke arah terowongan gelap yang menembus bukit. Sumber getaran itu berasal dari sana. Dari mulut terowongan yang hitam pekat itu, angin kencang tiba-tiba berhembus keluar. Angin itu menerjang ilalang hingga rebah rata dengan tanah. Angin itu membawa debu tebal dan bau yang sangat khas. Bau asap pembakaran batu bara, bau belerang yang menyengat, dan bau oli mesin panas. Itu bukan bau hutan, itu bau mesin kereta uap. Deden terpaku di pinggir peron. Logikanya runtuh seketika. Matanya tidak berkedip menatap lubang hitam terowongan itu. Dia menunggu. Dia tahu sesuatu akan keluar dari sana. Dan kemudian, suara itu membelah malam. Suara peluit panjang melengking tinggi. Deden menutup telinganya dengan kedua tangan. Suaranya begitu keras dan nyata, menggema di lembah sempit itu, memantul-mantul di dinding tebing. Itu bukan suara klakson angin kereta diesel modern yang sering dia dengar di kota. Itu adalah suara suling uap, suara peluit lokomotif zaman kolonial yang menggunakan tenaga uap air mendidih. Nada suaranya serak, basah, dan menyayat hati. Suara peluit itu terdengar sangat dekat, seolah-olah lokomotif itu sudah berada tepat di bibir terowongan. Getaran di lantai peron semakin menggila. Kaca jendela pos jaga di belakang Deden bergetar hebat hingga akhirnya pecah berantakan. Pecahan kaca jatuh berserakan di lantai. Atak seng stasiun beradu-gaduh menciptakan kebisingan yang mengerikan. Deden merasakan tekanan udara yang berubah drastis. Telinganya berdenging sakit karena perubahan tekanan atmosfer, persis seperti saat berdiri terlalu dekat dengan kereta yang melintas cepat. Jantungnya serasa mau copot. Dia ingin lari, tetapi kakinya lemas. Insting bertahan hidupnya menyuruh dia untuk tiarap, tetapi rasa ingin tahunya memaksanya untuk tetap berdiri dan melihat apa yang akan keluar dari kegelapan itu. Irama roda besi yang berat menghantam sambungan rel. Bunyi desis uap panas yang disemburkan terdengar kasar. Tidak ada keraguan lagi. Ada kereta api yang sedang melaju ke arahnya. Kereta api yang seharusnya tidak ada. Kereta api yang berjalan di atas rel yang sudah putus dan berkarat. Deden menyorotkan senternya ke arah mulut terowongan dengan tangan gemetar hebat. Cahaya senter itu menembus kabut dan debu yang berterbangan.
Di kedalaman terowongan itu, dia melihat 2 titik cahaya kuning yang menyala remang-remang. Lampu sorot kuno. Cahaya itu bergoyang-goyang mengikuti irama guncangan lokomotif. Cahaya itu semakin besar, semakin terang, dan semakin mendekat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Deden sadar, dia berdiri terlalu dekat dengan tepi peron. Garis batas aman berwarna kuning di lantai peron sudah pudar puluhan tahun lalu. Jika benda besar itu lewat, dia akan terseret oleh anginnya. Dia berusaha memundurkan kakinya, menyeret tubuhnya menjauh dari bibir peron. Suara peluit itu berbunyi sekali lagi. Kali ini, suaranya terdengar seperti jeritan panjang. Jeritan dari benda mati yang dipaksa hidup kembali untuk mengulang perjalanan terakhirnya. Getaran tanah mencapai puncaknya. Deden jatuh terduduk di lantai semen yang dingin, menatap horor pada moncong terowongan yang kini terang benderang oleh cahaya lampu kereta hantu itu. Stasiun mati ini, malam ini, telah hidup kembali. Deden masih terduduk di lantai semen yang dingin. Kedua tangannya menutupi telinga rapat-rapat. Suara peluit lokomotif uap itu masih melengking, merobek gendang telinga dengan nada tinggi yang menyakitkan. Namun di sela-sela suara gemuruh mesin dan jeritan uap itu, pendengaran Deden mulai menangkap suara lain. Suara itu awalnya samar, seperti dengungan lebah dari kejauhan, tetapi dengan cepat berubah menjadi gelombang suara yang masif dan dekat. Itu adalah suara manusia. Bukan 1 atau 2 orang, melainkan suara ratusan orang. Deden mendengar gemuruh percakapan yang tumpang tindih, teriakan-teriakan panik, tangisan anak kecil, dan suara langkah kaki yang berlarian kacau. Suasananya persis seperti stasiun besar di jam sibuk, atau lebih tepatnya, seperti kerumunan orang yang sedang dilanda panik massal. Deden membuka matanya perlahan. Dia memaksa dirinya untuk melihat keadaan sekitar. Apa yang dia lihat membuat otaknya berhenti bekerja sejenak. Stasiun yang semenit lalu kosong, melompong, dan mati, kini hidup dalam arti yang paling mengerikan. Kabut putih tebal yang turun dari atap stasiun kini berputar-putar liar di peron, dan di dalam kabut itu bayangan-bayangan hitam bermunculan. Mereka tidak memiliki bentuk fisik yang padat. Mereka hanyalah siluet-siluet gelap, gumpalan asap hitam yang membentuk postur manusia. Ada yang berukuran besar seperti pria dewasa, ada yang kecil seperti anak-anak, dan ada yang membungkuk seperti orang tua. Mereka berlarian ke sana kemari di sepanjang peron yang sempit itu. Gerakan mereka cepat, patah-patah, dan tidak beraturan. Deden melihat bayangan-bayangan itu berlari menembus ilalang di rel, melompat naik ke peron dan berlarian di koridor stasiun. Mereka saling bertabrakan, saling dorong, tetapi tidak ada tubuh fisik yang jatuh. Mereka hanya asap yang beradu dengan asap, namun suara yang mereka hasilkan terdengar sangat nyata. Deden mendengar bunyi sol sepatu kulit yang menghentak lantai semen dengan keras. Tak, 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 tak. Dia mendengar suara koper kayu berat yang diseret paksa di atas permukaan kasar. Sret, sret. Dia mendengar suara kain baju yang bergesekan saat orang-orang itu berlari melewatinya. Semua suara itu nyata, masuk ke telinganya dengan kejernihan audio yang tinggi, padahal sumber suaranya hanyalah bayangan semu. Deden mencoba berdiri. Dia berpegangan pada tiang beton di dekatnya. Kakinya gemetar hebat, bukan hanya karena takut, tetapi karena lantai yang dia injak terus bergetar mengikuti irama kedatangan kereta dari terowongan. Saat dia berdiri tegak, salah satu bayangan hitam itu berlari lurus ke arahnya. Deden refleks mengangkat tangannya untuk menangkis. Dia memejamkan mata, bersiap menerima benturan. Wush! Tidak ada benturan fisik. Bayangan itu menembus tubuh Deden begitu saja, namun sensasinya jauh lebih buruk daripada ditabrak orang.
Saat bayangan itu melewati badannya, Deden merasa seolah-olah dia baru saja disiram seember air es. Hawa dingin yang luar biasa menusuk menembus jaket, kulit, hingga ke tulang sumsumnya. Rasanya perih dan membekukan. Napas Deden tercekak, paru-parunya terasa kaku sejenak, sulit untuk menarik udara. Belum sempat dia pulih dari rasa kaget itu, bayangan kedua menabraknya dari samping. Kali ini sensasi dingin itu disertai rasa mual yang hebat. Perut Deden bergejolak, kepalanya pening seolah diputar-putar. Bau yang dibawa bayangan itu sangat menyengat. Bau keringat basi, bau baju apek yang disimpan di lemari tua, dan bau amis darah yang masih segar. Deden terhuyung-huyung mundur. Dia berusaha menghindar, tetapi peron itu kini penuh sesak. Dia terjebak di tengah lautan hantu. Dia seperti berdiri di tengah arus sungai yang deras, di mana arusnya adalah energi-energi sisa manusia yang sedang ketakutan. Di sekelilingnya, kekacauan semakin menjadi-jadi. Deden melihat bayangan seorang wanita yang sedang menarik-narik bayangan kecil, mungkin anaknya, dengan kasar. Suara tangisan anak itu terdengar melengking, menyayat hati, memanggil ibunya berulang kali tanpa jawaban. Di sudut lain, dia melihat bayangan orang-orang yang berebut naik ke atas bangku tunggu, seolah menghindari banjir atau sesuatu yang berbahaya di lantai. Mereka semua panik. Atmosfer di stasiun itu bukan atmosfer perpisahan atau penjemputan yang haru. Ini adalah atmosfer bencana. Orang-orang ini tidak sedang menunggu kereta untuk pergi berlibur. Mereka sedang berusaha melarikan diri. Atau mungkin mereka sedang menyambut kematian yang datang menjemput. Cahaya senter Deden yang masih menyala di tangannya terlihat menyedihkan di tengah kekacauan itu. Sinarnya menembus tubuh-tubuh transparan itu, tidak mampu mengusir mereka. Justru cahaya itu memperjelas detail mengerikan dari kabut yang membentuk mereka. Di beberapa wajah bayangan itu, Deden sekilas melihat lubang-lubang gelap di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Wajah-wajah tanpa ekspresi yang hanya menganga lebar dalam teriakan bisu. Sementara itu, suara kereta dari arah terowongan semakin dekat. Gemuruhnya kini menenggelamkan suara teriakan para hantu. Cahaya kuning dari lampu lokomotif itu kini sudah keluar dari mulut terowongan. Sorot lampunya tajam dan menyilaukan, membelah kegelapan malam, menyapu ilalang dan menerangi seluruh area stasiun dengan warna kuning pucat yang sakit. Saat cahaya lampu kereta itu mengenai kerumunan bayangan di peron, reaksi mereka berubah. Mereka berhenti berlari. Ratusan bayangan itu serentak berhenti bergerak. Mereka semua memutar tubuh menghadap lurus ke arah datangnya cahaya kereta. Pemandangan itu jauh lebih mengerikan daripada saat mereka berlarian. Ratusan siluet hitam berdiri diam mematung, menatap cahaya kematian yang datang mendekat dengan kecepatan tinggi. Deden ikut menoleh ke arah cahaya itu. Matanya silau, harus dipicingkan. Dia melihat bentuk lokomotif itu mulai terlihat jelas. Itu adalah mesin hitam raksasa yang kuno. Cerobong asapnya memuntahkan asap hitam tebal yang langsung menyatu dengan langit malam. Roda-roda besinya berputar cepat, memercikkan api setiap kali bergesekan dengan rel yang berkarat. Namun, ada yang salah. Kereta itu tidak melambat. Stasiun ini adalah stasiun pemberhentian, tetapi kereta itu melaju dengan kecepatan penuh seolah tidak berniat mengerem sama sekali. Suara rem berdecit tidak terdengar, yang ada hanya suara pembakaran uap yang dipacu maksimal. Deden menyadari bahaya yang ada di depan mata. Bukan bahaya ditabrak kereta karena dia berdiri di peron yang aman, tetapi bahaya dari energi kinetik yang dibawa benda itu. Angin yang didorong oleh lokomotif sebesar itu bisa melempar tubuh manusia seperti boneka kain. Dia berbalik, berniat lari masuk kembali ke dalam pos jaga, namun langkahnya terhalang. Kerumunan bayangan itu kini berdiri memadat di depannya, menghalangi jalan menuju pos. Deden mencoba menerobos, menabrak dinding-dinding dingin itu. Tubuhnya menggigil hebat, giginya gemeretuk. Setiap kali dia menembus satu bayangan, sebagian energinya terasa tersedot keluar. Lututnya semakin lemas. Di belakangnya, suara kereta itu sudah mencapai titik puncak kebisingan.
Telinga Deden berdenging panjang, tanah di bawah kakinya berguncang seolah terjadi gempa bumi. Dia tidak bisa lari, dia terjebak di pinggir peron, diapit oleh ratusan hantu yang dia mematung dan sebuah kereta api neraka yang siap menyapu segalanya. Deden hanya bisa menjatuhkan diri, meringkuk di lantai memeluk kepalanya dan berteriak sekeras-kerasnya. Namun suaranya hilang, tenggelam ditelan gemuruh mesin uap yang kini sudah berada tepat di samping telinganya. Hawa panas dari mesin lokomotif uap itu mulai terasa membakar kulit punggungnya, bercampur dengan hawa dingin dari para arwah penasaran. Detik itu, Deden merasa dia tidak akan melihat matahari terbit lagi. Suara peluit uap itu memuncak menjadi jeritan logam yang menyayat hingga ke sumsum tulang. Deden merasa gendang telinganya seakan pecah saat itu juga. Dia meringkuk di lantai semen dengan posisi janin, menekan kepalanya kuat-kuat di antara kedua lutut. Namun usahanya sia-sia. Kebisingan itu tidak masuk lewat telinga, melainkan merambat lewat getaran lantai, lewat pori-pori kulit, dan lewat udara yang dipadatkan secara paksa oleh kedatangan benda raksasa itu. Gemuruh mesin lokomotif uap itu kini berada tepat di depannya. Hawa panas yang menyengat menerpa tubuh Deden. Panas itu bukan sekadar hawa mesin, melainkan panas bara api yang membakar kulit. Deden merasakan aroma hangus yang luar biasa pekat. Bau batu bara yang terbakar bercampur dengan bau oli mesin yang mendidih. Namun di balik aroma industri itu, ada bau lain yang membuat perut Deden mual seketika. Bau anyir darah segar dan aroma manis daging panggang. Bau daging manusia yang terbakar. Deden memberanikan diri membuka matanya sedikit. Dia harus melihat apa yang akan membunuhnya. Apa yang dilihatnya bukanlah kereta api fisik yang terbuat dari besi dan baja solid. Benda yang melintas di depannya adalah manifestasi energi yang berbentuk kereta. Lokomotif itu terlihat transparan, seolah terbuat dari asap hitam yang dipadatkan dan api neraka yang berkobar di dalamnya. Rangka besinya tidak utuh, melainkan berbayang dan bergetar seperti sinyal televisi yang rusak. Roda-roda api itu berputar gila-gilaan, tetapi tidak menempel pada rel fisik yang tertutup ilalang. Roda-roda api itu melayang beberapa sentimeter di atas tanah, menggilas udara kosong, memercikkan bunga api berwarna biru dan merah yang tidak panas namun menyilaukan. Kereta hantu itu melaju dengan kecepatan yang mustahil. Gerbong demi gerbong melintas di depan wajah Deden seperti gulungan film horor yang diputar terlalu cepat. Deden melihat dinding-dinding gerbong yang tembus pandang. Dia bisa melihat bagian dalamnya. Dan pemandangan di dalam sana jauh lebih mengerikan daripada bentuk keretanya sendiri. Gerbong-gerbong itu penuh sesak, bukan oleh penumpang yang duduk tenang, melainkan oleh manusia-manusia yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Deden melihat ratusan orang di dalam sana terlempar ke sana kemari. Tubuh-tubuh mereka terpental membentur dinding gerbong, menabrak kursi-kursi kayu, dan saling tindih satu sama lain. Seolah-olah kereta itu sedang mengalami kecelakaan hebat tepat di detik ini, tepat di depan mata Deden. Waktu di dalam kereta itu terkunci pada momen kehancuran. Wajah-wajah penumpang itu menempel pada kaca jendela gerbong. Mata mereka terbelalak putih, mulut mereka terbuka lebar menjeritkan rasa sakit yang tidak terdengar, kalah oleh suara mesin. Tangan-tangan mereka menggedor-gedor kaca dari dalam, berusaha memecahkannya, berusaha keluar dari peti mati berjalan itu. Kaca-kaca itu retak seribu, berlumuran cairan merah yang terus mengalir deras, namun tidak pernah pecah. Deden melihat seorang wanita dengan kebaya robek yang wajahnya separuh hancur, menatap lurus ke arahnya dari balik jendela yang melintas cepat. Tatapan itu kosong, namun menuntut pertolongan. Di sebelahnya, seorang pria berseragam kondektur berusaha menahan pintu gerbong yang hampir lepas, sementara api mulai menjalar membakar seragamnya. Pemandangan itu begitu nyata, begitu detail, hingga Deden bisa melihat kancing baju mereka yang terlepas dan terbang melayang di dalam gerbong.
Di peron tempat Deden meringkuk, kerumunan bayangan hitam yang tadi menghalanginya kini bereaksi. Mereka tidak lagi diam. Saat kereta hantu itu lewat, bayangan-bayangan di peron itu seolah tersedot. Mereka tertarik oleh gaya magnetis yang kuat ke arah kereta yang sedang melaju. Satu persatu, bayangan hitam itu melompat atau terhisap masuk ke dalam gerbong yang lewat. Mereka menyatu dengan kekacauan di dalam sana. Jeritan-jeritan pilu terdengar bersahut-sahutan, bercampur dengan suara gesekan logam yang memekakkan telinga. Stasiun itu menjadi titik pertemuan antara memori kematian masa lalu dan energi ketakutan masa kini. Angin yang dihasilkan oleh laju kereta itu semakin kencang. Itu bukan angin biasa. Tekanannya begitu berat hingga Deden merasa dadanya dihimpit beton. Nafasnya putus-putus, jaket tebalnya berkibar liar, kancing-kancingnya terlepas satu persatu karena tarikan angin. Topi satpamnya singgah lama terbang hilang entah kemana. Deden mencengkram tiang beton di dekatnya dengan sisa tenaga terakhir. Ujung jarinya memutih, kukunya sakit menancap pada permukaan semen yang kasar. Dia tahu jika dia melepaskan pegangan itu, dia akan terseret masuk ke dalam pusaran kereta itu. Dia akan ikut menjadi penumpang abadi di sana. Pergi, pergi, batinnya menjerit putus asa. Namun, kereta itu sangat panjang. Rangkaian gerbongnya seolah tidak ada habisnya. Gerbong 1, gerbong 2, gerbong 10, semuanya lewat membawa pemandangan neraka yang sama. Darah, api, pecahan kaca, dan manusia-manusia yang terjepit besi. Tiba-tiba, ledakan visual terjadi di gerbong terakhir. Saat gerbong paling belakang melintas di depan Deden, dia melihat atap gerbong itu robek. Api besar menyembur keluar dari dalamnya, menjilat langit-langit stasiun. Hawa panasnya menyambar wajah Deden, membakar alis dan bulu matanya. Bersamaan dengan itu, gelombang energi terakhir dilepaskan. Boom! Hempasan udara panas itu menghantam tubuh Deden dengan kekuatan penuh. Cengkeramannya pada tiang beton terlepas paksa. Tubuh Deden terangkat dari lantai seolah dia hanyalah selembar kapas ringan. Dia terlempar ke belakang, melayang beberapa meter di udara. Dunia berputar jungkir balik di mata Deden. Langit-langit stasiun, lantai semen, dan kabut putih berputar menjadi satu pusaran warna yang membingungkan. Punggungnya menghantam dinding pos jada dengan keras. Brak! Rasa sakit yang tajam meledak di tulang belakangnya. Udara di paru-parunya dipaksa keluar seketika, membuatnya tersedak hebat. Deden jatuh merosot ke lantai, tubuhnya lemas tak berdaya. Pandangannya mulai kabur, telinganya berdenging panjang dengan nada tinggi yang menutupi semua suara lain. Di sisa kesadaran yang mulai memudar, dia masih melihat ekor kereta hantu itu. Lampu merah di bagian belakang gerbong terakhir terlihat menjauh, mengecil, lalu lenyap di telan kegelapan malam di ujung stasiun. Suara gemuruh itu perlahan menjauh, menyisakan gema yang memantul di dinding tebing. Kerumunan bayangan hitam di peron juga sudah hilang. Mereka semua ikut terbawa pergi. Stasiun itu kembali kosong. Namun kekosongan kali ini terasa jauh lebih berat dan menekan. Deden mencoba menggerakkan jarinya, tetapi sistem sarafnya menolak perintah. Tubuhnya mengalami syok berat. Rasa dingin yang luar biasa mulai merayap dari ujung kaki, naik ke kepala, menggantikan rasa panas tadi. Kelopak matanya terasa seberat timah. Dia terbaring sendirian di lantai peron yang kotor, di tengah pecahan kaca jendela pos jaganya sendiri. Bau anyir darah dan daging hangus perlahan menipis, digantikan kembali oleh bau tanah basah dan embun pegunungan. Namun ingatan visual tentang wajah-wajah hancur di balik jendela kereta itu tidak mau hilang. Gambar itu terpatri permanen di retina matanya. Gelap perlahan turun menutup pandangannya. Sebelum kesadarannya hilang total, DN sempat berpikir bahwa dia beruntung. Dia beruntung karena dia hanya penonton. Dia tidak ikut naik. Dia tidak menjadi bagian dari perjalanan tanpa akhir itu. Dan dengan pemikiran itu, Deden membiarkan dirinya tenggelam dalam pingsan yang panjang. Satu-satunya cara bagi otaknya untuk beristirahat dari trauma yang baru saja menghantamnya. Cahaya matahari pagi yang pucat jatuh tepat di wajah Deden, memaksanya membuka mata dengan susah payah.
Kesadaran kembali merambat masuk ke dalam otaknya secara perlahan, membawa serta rasa sakit fisik yang nyata. Kepala Deden terasa berat, seolah baru saja dihantam benda tumpul. Punggungnya nyeri luar biasa, sisa dari benturan keras dengan dinding pos jaga semalam. Dia mendapati dirinya masih tergeletak di lantai peron yang kotor. Posisi tubuhnya meringkuk di antara serpihan kaca jendela yang pecah berantakan. Embun pagi membasahi jaket dan celananya, membuat udara dingin pegunungan terasa semakin menusuk hingga ke tulang. Deden memaksakan diri untuk duduk. Dia meringis menahan sakit saat tulang belakangnya digerakkan. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kabur yang perlahan menajam. Stasiun itu telah kembali mati. Tidak ada lagi suara gemuruh mesin uap. Tidak ada lagi jeritan penumpang. Tidak ada lagi bayangan-bayangan hitam yang berlarian. Suasana pagi itu sangat hening dan damai, seolah badai neraka semalam tidak pernah terjadi. Pemandangan di depannya tampak normal namun menyedihkan. Rel kereta ganda itu kembali terlihat berkarat dan diam, tertimbun ilalang yang basah oleh embun. Tiang-tiang beton stasiun berdiri kaku, catnya mengelupas dimakan usia. Kabut tipis masih menggantung di kejauhan, menutupi mulut terowongan di ujung selatan yang kini tampak gelap dan bisu. Namun, ada bukti fisik yang tertinggal. Deden melihat ilalang di sepanjang jalur rel itu rebah rata dengan tanah. Rumput-rumput tinggi itu tidak berdiri tegak, melainkan tertekan ke satu arah, mengikuti arah laju kereta hantu semalam. Ilalang itu seperti baru saja diterjang angin badai yang sangat kencang. Di beberapa bagian bantalan rel, Deden juga melihat bekas hangus hitam, seolah-olah tanah di sana baru saja dibakar oleh api yang sangat panas. Dan tentu saja, pecahan kaca jendela pos jaga yang berserakan di sekitarnya adalah bukti yang paling tak terbantahkan. Getaran itu nyata, gelombang kejut itu nyata. Deden tidak bermimpi. Dia meraba saku kemeja seragamnya di balik jaket. Dia berniat mencari rokok untuk menenangkan sarafnya yang masih tegang. Namun, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang asing di dalam saku dada sebelah kiri itu. Ada benda kecil, kaku dan bertekstur kasar yang terselip di sana. Deden mengerutkan kening. Dia tidak ingat pernah menyimpan benda semacam itu. Rokoknya ada di saku celana, ponselnya ada di tas. Dia menarik benda itu keluar perlahan untuk melihatnya di bawah cahaya matahari pagi. Benda itu adalah selembar potongan kertas kecil persegi panjang. Ukurannya kira-kira sebesar 2 jari orang dewasa. Bahannya tebal seperti karton, namun permukaannya kasar dan berserat, berwarna kecoklatan kusam. Jantung Deden berdegup kencang. Dia mengenali jenis kertas ini. Orang-orang tua menyebutnya kertas merang. Ini adalah bahan yang digunakan untuk mencetak tiket kereta api zaman dulu, jenis tiket yang sudah puluhan tahun tidak diproduksi lagi. Deden mengamati tiket itu lebih dekat dengan tangan gemetar. Cetakan huruf di atasnya menggunakan tinta hitam yang sudah pudar, menggunakan ejaan lama. Tertera nama stasiun keberangkatan yang merupakan nama lama stasiun tempat dia berjaga ini. Dan di bawahnya, tertera stasiun tujuan, sebuah kota di pesisir utara yang jalurnya sudah ditutup total sejak zaman penjajahan. Tanggal yang tertera di tiket itu membuat Deden menahan napas. Tanggalnya menunjukkan hari ini, namun tahunnya mundur jauh ke belakang, ke masa di mana lokomotif uap masih menjadi raja jalanan besi. Namun hal yang paling mengerikan bukan pada tulisan atau jenis kertasnya. Tiket itu basah. Ujung kanan tiket itu ternodai oleh cairan berwarna merah gelap yang mulai mengering. Deden menyentuh noda itu dengan ibu jarinya. Lengket. Dia mendekatkan tiket itu ke hidungnya. Bau itu kembali menyergapnya. Bau anyir besi berkarat. Bau darah lama. Deden melempar tiket itu ke tanah seolah benda itu membakar tangannya. Tiket itu bukan miliknya. Seseorang atau sesuatu telah menyelipkannya ke dalam saku bajunya saat kekacauan semalam. Mungkin saat bayangan-bayangan itu menabraknya atau saat dia terlempar oleh angin. Tiket itu adalah sebuah undangan atau mungkin tanda bukti bahwa dia telah dipesan untuk perjalanan berikutnya. Rasa takut yang semalam sempat hilang karena pingsan kini meledak dengan kekuatan penuh.
Deden tidak peduli lagi dengan tugasnya. Dia tidak peduli dengan aset besi tua yang harus dijaganya. Dia tidak peduli dengan gaji atau penalti kontrak kerja. Dia harus pergi dari sini sekarang juga. Deden bangkit berdiri, mengabaikan rasa sakit di punggungnya. Dia menyambar tas punggungnya yang tergeletak di dalam pos, meninggalkan senter dan pentungannya begitu saja di meja. Dia berlari menuju motornya yang terparkir di area depan. Dia menyalakan mesin motor dengan panik. Kakinya menghentak kickstarter berkali-kali karena tangannya terlalu gemetar untuk menekan tombol starter elektrik. Mesin motor akhirnya meraung hidup. Tanpa memanaskan mesin, Deden memutar gas dalam-dalam. Roda motor berputar kencang, melibas jalan tanah berbatu, meninggalkan stasiun tua itu di belakang punggungnya. Deden memacu motornya menuruni bukit seperti orang kesurupan. Dia tidak berani melihat kaca spion. Dia takut jika dia melihat ke belakang, dia akan melihat kereta itu mengejarnya, atau melihat sosok penumpang duduk di jok belakang motornya. Dia baru berani melambatkan laju motornya setelah mencapai jalan aspal desa, di mana dia melihat aktivitas manusia normal. Ada petani yang pergi ke sawah, ada anak sekolah yang berjalan kaki. Pemandangan kehidupan normal itu membuatnya ingin menangis saking leganya. Siang itu juga, Deden mendatangi kantor penyalur keamanan tempatnya bekerja. Dia menyerahkan seragam dan kartu identitasnya di meja resepsionis. Dia menyatakan berhenti detik itu juga. Dia tidak memberikan alasan rinci. Dia hanya bilang dia tidak sanggup menjaga tempat itu. Wajahnya yang pucat dan mata yang cekung sudah cukup menjadi penjelasan bagi orang-orang di kantor itu bahwa Deden telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Deden tidak pernah kembali ke stasiun itu. Bahkan dia tidak pernah lagi mau mendekati stasiun kereta api manapun, baik yang aktif maupun yang mati. Trauma itu membekas permanen. Setiap kali dia mendengar suara peluit kereta dari kejauhan, tubuhnya akan bergemetar refleks. Setiap kali dia mencium bau asap pembakaran sampah atau bau bunga melati di malam hari, dia akan merasa mual dan sesak nafas. Dia menghindari segala hal yang berhubungan dengan kereta api. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya, tiket kertas merang itu. Meskipun dia sudah membuangnya di stasiun pagi itu, bayangan tiket itu terus muncul di kepalanya. Terkadang saat dia merogoh saku celananya untuk mencari uang kembalian atau kunci, dia akan merasakan tekstur kertas kasar yang tebal di ujung jarinya. Jantungnya akan berhenti berdetak sejenak. Takut jika dia menarik tangannya keluar, tiket berdarah itu akan ada di sana lagi, kembali padanya, seperti bumerang yang tidak diinginkan. Cerita Deden ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di dunia ini ada tempat-tempat yang memang sengaja ditinggalkan untuk alasan yang kuat. Bangunan tua yang kosong bukan berarti tidak berpenghuni. Rel yang putus bukan berarti tidak ada yang melintas. Energi dari peristiwa tragis masa lalu, terutama yang melibatkan kematian massal dan mendadak, seringkali tidak hilang begitu saja. Energi itu meresap ke dalam tanah, ke dalam dinding batu, dan ke dalam besi-besi tua. Ia menunggu pemicu yang tepat untuk memutar ulang rekamannya. Dan kadang, kehadiran manusia yang sendirian di tengah malam adalah pemicu yang cukup untuk menghidupkan kembali mesin uap dari neraka itu. Jadi, jika suatu saat kalian sedang dalam perjalanan melewati jalur pegunungan yang sepi, dan kalian melihat bangunan stasiun tua yang gelap di pinggir jalan, jangan pernah berhenti. Jangan mencoba masuk hanya karena rasa penasaran atau ingin berfoto. Teruslah berjalan. Jangan menoleh. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin di dalam sana loket tiketnya masih buka dan kereta terakhir sedang bersiap untuk berangkat membawa penumpang yang tidak sadar bahwa mereka sudah tidak bernyawa. Terima kasih telah mendengarkan kisah stasiun kereta mati malam ini. Semoga cerita ini menjadi teman perjalanan yang mengingatkan kalian untuk selalu waspada dimanapun berada. Jika kalian merasakan sensasi dingin saat mendengar cerita ini, atau jika kalian pernah mengalami kejadian serupa di tempat tua, silakan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus menemani malam-malam kalian dengan kisah mistis Nusantara lainnya. Sampai jumpa di stasiun berikutnya.
hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.